في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Dulu, sebelum Rasulullah SAW lahir, ada sebuah kerajaan besar di Yaman yang dikenal sebagai Kerajaan Himyar. Kala itu, Kerajaan Himyar dikuasai oleh Lahni'ah. Ia berhasil menguasai Himyar setelah sebelumnya kerajaan itu mengalami pergolakan yang sangat besar. Namun, meskipun dari segi politik, Lahni'ah adalah raja yang sangat pandai mengatur manajemen. Tapi di sisi lain, Lahni'ah adalah seorang raja yang bejat. Hobinya adalah bercinta dengan sesama jenis atau sodomi. Hal inilah yang membuat Zur'ah turun tangan untuk membereskan Lahni'ah. Zur'ah sendiri adalah anak dari raja sebelum Lahni'ah, jadi ia juga termasuk dari pewaris kerajaan. Maka pada suatu kesempatan Zur'ah berhasil masuk ke dalam kamar Lahni'ah dan memenggal kepalanya saat ia lengah. Setelah Lahni'ah mati, Zur'ah pun menggantikan Lahni'ah sebagai raja. Orang-orang berdarah Yahudi ini pun melebarkan kekuasaan dan mencari banyak relasi. Sehingga saat itu Zur'ah mendatangi Yasrib, yaitu Madinah zaman jahiliyah. Yasrib sendiri didominasi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi yang mengetahui kedatangan Zur'ah, mereka pun menyambut Zur'ah dengan sangat baik dan mengadakan perjanjian dengan Zur'ah sendiri pada kunjungannya tersebut. Pada kunjungan itu, ia menyatakan bahwa akan mengikuti ajaran Yahudi dan menyebarkan ajaran Yahudi di negeri kekuasaannya. Sebagai balasannya, maka orang-orang Yahudi Yasrib harus menjadi relasi dan membantu Zur'ah jika mereka dibutuhkan. Maka Zur'ah pun menyebarkan agama Yahudi di negerinya dengan tangan besi. Di Himyar dan daerah Najran sendiri, masih banyak orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sangat setia memegang teguh ajaran Tauhid. Meskipun ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani pada saat itu hampir mirip, tetapi Yahudi dan Nasrani adalah musuh yang tidak pernah akur. Perlu dipahami bahwa kejadian ini sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Nasrani pada saat itu disebut sebagai orang-orang yang beriman, lantaran mereka bertauhid dan mengamalkan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Ajaran orang-orang Nasrani di Najran pada saat itu adalah ajaran yang sama dengan ajaran pendeta Bukhaira yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW saat beliau masih kecil, dan juga sama dengan ajaran yang dibawa oleh Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Ketika Zur'ah mengajak orang-orang Najran untuk masuk ke dalam agama Yahudi, orang-orang Najran pun menolak ajakan Zur'ah. Najran sendiri terletak di daerah barat daya Jazirah Arab, dekat dengan Yaman. Karena penolakan itu, maka Zur'ah pun mengepung Najran dan mengancam mereka semua jika tidak menyerah dan masuk ke dalam agama Yahudi, maka mereka akan dibunuh dengan cara yang paling hina. Orang-orang Najran pun memilih tidak menyerah dan tetap pada keyakinan tauhid mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Maka Zur'ah pun memerintahkan menangkap semua penduduk Najran yang tidak mau menyerah, lalu menyiapkan parit di sekeliling kota itu. Parit-parit ini diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakan dengan api. Zur'ah kembali mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Maka mereka pun tetap menolak dan mereka semua akhirnya dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kekejaman Zur'ah ini tercatat sebagai yang paling kejam dalam sejarah di Jazirah Arab saat itu. Sebuah perilaku yang paling sadis yang pernah dilakukan seorang penguasa kala itu. Beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan juga para ahli sejarah seperti Ibnu Hisham mengemukakan bahwa kisah ini adalah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Buruj sebagai Ashabul Ukhdud. Kisah pasukan yang menyalakan api di dalam parit untuk membakar orang-orang beriman. Dan kisah ini secara lengkapnya tentang Zur'ah ini bisa Anda baca dalam kitab Tarikh Al-Kamil halaman 258. Pada saat itu ada orang-orang yang merasa dendam terhadap Zur'ah yang telah membunuh dengan kejam penduduk Najran. Maka mereka yang dendam terhadap Zur'ah, mereka pergi ke Romawi untuk meminta bantuan Raja Romawi. Romawi adalah kerajaan Kristen yang masih punya satu kesamaan dengan Nasrani.
Ketika sampai di Romawi dan mereka menceritakan segala yang terjadi kepada Raja Romawi, maka Raja Romawi mengatakan bahwa kerajaan Himyar sangat jauh. Jika mereka mengirimkan pasukan dari Romawi, maka kemungkinan pasukan itu akan kalah karena kelelahan di tengah jalan, dan ketika perang kondisi mereka tidak lagi sempurna atau tidak lagi fit. Maka Raja Romawi pun mengusulkan agar mereka meminta bantuan kepada Raja Negus Ethiopia yang juga seorang Nasrani, dan jarak Ethiopia ke Yaman tidak terlalu jauh. Maka mereka pun datang kepada Raja Negus, dan Raja Negus pun mengirim pasukan terbaik mereka yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Maka berangkatlah pasukan besar ini dengan penuh kerahasiaan, sehingga sampai di Himyar langsung mengepung Himyar tanpa ada persiapan sama sekali. Maka dibantailah seluruh pasukan Himyar, dan Zur'ah pada saat itu sendiri berhasil dibunuh oleh Abrahah al-Ashram. Dan Abrahah pun berhasil menguasai Himyar dengan sangat luar biasa. Dan karena prestasi itulah Raja Negus mengangkat Abrahah sebagai pemimpin Yaman dan berstatus sebagai bagian dari kerajaan Negus di Ethiopia. Abrahah pun sangat bangga dan sangat senang dengan jabatan itu. Maka di tangan Abrahah, Yaman kembali menjadi negeri Nasrani. Sampai pada suatu hari, Abrahah membangun gereja Al-Qulais yang bermaksud untuk menyaingi Ka'bah, sampai pada penyerangan Ka'bah dengan pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Abrahah. Ini bisa Anda lihat di dalam video lama saya. Judulnya adalah Gereja Al-Qulais. Jadi ini adalah sejarah di mana runtutannya dimulai dari Zur'ah sampai kepada Abrahah. Sejarah ini banyak yang tidak tahu, padahal sangat berurutan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Adapun Zur'ah dan Ashabul Ukhdud telah Allah Subhanahu wa taala laknat mereka dalam surat Al-Buruj ayat ke-4 sampai 7. Sedangkan Abrahah sendiri Allah Subhanahu wa taala laknat di dalam surat Al-Fil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.